Halo Syifa, apa kabar? Hai, baik. Aku mau minta waktu kamu sebentar, boleh nggak? Boleh? Aku mau kasih 25 pertanyaan nih untuk kamu. Kamu siap gak? Siap. Oke, pertanyaan pertama nih. Siapa sih nama asli kamu? Nama asli aku itu sebenarnya Syifa Safira Nur Aisyah. Kalau boleh tahu, kenapa bisa jadi Syifa Aju? Kenapa jadi Syifa Aju? Karena pas aku terjun ke dunia entertainment, kita kan harus mikirin nama panggung atau nama yang aku dikenal orang tuh sebagai apa. Kayaknya kalau Syifa Safira tuh mainstream banget. Kalau Syifa Safira Nur Aisyah panjangan banget kalau ditulis di title. Jadinya kayak apa ya, Syifa apa ya yang cuma aku doang gitu loh. Jadi Haju itu kan nama marga keluarga dari ibu aku. Dan ya kayaknya belum ada deh Syifa Haju. Actress tuh belum ada. Jadi aku pakai nama Syifa Haju. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau role model kamu dari kecil sampai sekarang tuh siapa ya? Role model aku of course ibu aku sendiri. Coba, boleh jelasin nggak alasannya kenapa? Karena ya pasti kan apa ya, dia ibu aku dan she taught me a lot. Dari aku kecil, she raised me as a single mom. Banyak banget hal-hal yang menjadi pelajaran buat aku yang diajarin sama ibu aku. Oke, kalau boleh tahu nih, kamu lahirnya di mana sih, Pak? Aku lahir di Jakarta. Oke, berarti kalau gitu kamu bisa dong disebut sebagai orang Jakarta. Ya bisa dibilang begitulah. Kalau kamu tuh lahirnya tanggal berapa sih? Aku lahir tanggal 13 Juli tahun 2000. 13 Juli 2000, berarti zodiak kamu Cancer ya? Betul sekali. Menurut kamu apa sih yang bikin orang tuh yakin kalau kamu tuh seorang Cancer? Moody. Masuk akal. Oke, kalau kamu punya waktu luang, biasanya kamu ngapain sih? Aku tuh suka banget di rumah. Dan jadi kalau misalnya aku di rumah punya banyak waktu luang, aku bakalan main sama kucing-kucing aku, read books, dan binge watching series atau movies. Kamu suka main kucing di rumah? Kamu ada berapa kucing di rumah? Kucing aku ada 11. Oh my god, banyak banget. Boleh sebutin nggak namanya siapa aja? Ini kalau aku sebutin dari yang paling pertama aku adopt. Yang pertama itu Bubu. Terus aku adopt 2 lagi, siblings kakak beradik, namanya Leo dan Lego. Terus aku adopt 2 lagi, siblings juga, namanya Simba sama Kuki. Nah, Simba sama Kuki ini unfortunately mereka kawin, padahal harusnya nggak boleh. Jadi mereka kawin dan punya anak 3. Itu ada Wolfie, Garfield, sama Milo. Setelah itu Simba dan Kuki kawin lagi, punya anak lagi 3. Jadi 11 itu ada, kok aku lupa nama 3 kucing. Oh, ada Blue, Lily, dan Cemong. Itu sampai aku harus steril karena benar-benar mereka nggak berhenti kawin kalau aku nggak berhenti punya anak kucing. Jadi itu 11 anak bulu aku. Oke, selanjutnya kamu tuh termasuk orang yang introvert gak sih? Maybe, kayaknya aku introvert, ambivert gitu deh. Di tengah-tengah ya? Di tengah-tengah. Oke, kalau ini kan kita tahu kamu tuh sebagai seorang aktris nih yang udah banyak banget main sinetron sama film. Sebetulnya kamu tuh masuk industri ini tuh sejak kapan sih? I started when I was 3 years old. Waktu aku umur 3 tahun, tapi itu pun mulainya nggak sengaja. Kalau nggak salah aku waktu itu diceritain sama ibu, tiba-tiba ditawarin kayak, mau nggak coba casting buat iklan susu. Terus pas dicoba ternyata aku kepilih. Terus jadi waktu aku kecil tuh aku beberapa kali jadi bintang iklan. And then aku stop karena waktu itu ya SD kan, fokus sekolah 6 tahun. Terus baru mulai lagi sekitar SMP mulai casting-casting, baru mulai ke sinetron. Berarti menurut kamu masuk ke industri entertainment ini atas kemauan sendiri atau ibu yang mengarahkan? Mungkin tetap harus ada yang ngarahin kali ya, karena waktu itu kan kita juga masih sekolah, jadi tetap harus ada yang kontrol semuanya gitu.
Oke, dari sekian banyak nih peran film yang kamu pernah mainin sama sinetron juga, peran mana sih yang paling melekat nih di hati kamu? Sebenarnya semuanya berkesan buat aku dan selalu jadi experience yang memorable banget buat aku. Tapi kalau aku bisa pilih salah satu tuh yang berkesan itu waktu itu aku jadi Gina di Sejuta Sayang Untuknya. Itu salah satu film aku yang paling memorable. Tapi kalau series, mungkin yang paling memorable buat aku tuh Kisah Untuk Gary. Waktu itu aku jadi Dinda. Itu kayak salah satu series yang paling berkesan buat aku karena aku suka banget sama cerita dan karakter dari Dinda. Dan aku enjoy banget syuting itu, ketemu sama banyak banget teman-teman. Jadi itu salah satu project yang memorable buat aku. Oke, kamu pernah nggak main film horor? Pernah 2 kali. Kamu lebih suka genre film horor atau romantic comedy? Kalau untuk aku peranin, to be honest, kalau lebih gampang of course ya romcom ya. Karena bukan lebih gampang sih, mungkin kayak dari segi teknis syutingnya lebih mudah. Terus lokasinya juga biasanya jarang aneh-aneh. Kalau horor tuh udah pasti kita akan masuk ke pedalaman suatu daerah yang susah sinyal, yang gelap gulita, yang emang actually serem. Terus adegannya juga exhausting banget, harus teriak-teriak, harus di make up aneh-aneh. Jadi, tapi to be honest, apapun sekarang aku pengen banyak nyoba hal baru sih. Oke. Shiva, kamu tipe orang yang rajin scroll sosial media nggak? Lumayan. Lumayan sering nggak? Ada nggak satu hal nih yang nggak diketahui nih sama followers kamu yang mungkin bisa banget jadi fun fact? Apa ya? Kayaknya semua orang udah banyak tahu tentang aku. Cuman, aku tuh orangnya kalau mengurus sesuatu tuh lumayan detail. Kayak aku tuh suka banget jadi event organizer. Ini kayak fun fact tentang aku. Jadi aku seneng banget bikinin acara orang. That's why mungkin kalau kalian lihat orang-orang di sekitar aku tuh, aku sering banget bikin surprise buat mereka. Kayak ibu aku, adik aku, ayah aku, pacar aku juga. Kayak aku suka banget ngekonsepin acara, aku suka banget ngatur acara, aku suka banget bikin mood board gitu-gitu. Aku suka banget dan I'm very detail dan perfectionist about everything that I do. Jadi itu menjadi hal yang kayak stress relief justru buat aku. Kalau orang bikin acara tuh kayak stres, aku tuh malah seneng. Ya ada stres sedikit, tapi kayak senang. Wah, unik banget sih. Nah, coba kalau sekarang pertanyaannya, apa sih hal yang wajib banget ada nih, nggak boleh ketinggalan dari wardrobe kamu? Of course, perhiasan. Oke. Terima kasih. Thank you, Kak. Mau nggak? Boleh. Thank you so much ya. Sama-sama. Lanjut ya, aku mau sambil nanya-nanya lagi ya. Kalau kamu tuh tipe orang yang suka pakai sepatu atau heels atau malah sandal? Sebenarnya depends, tergantung occasionnya apa. Karena kalau misalnya acara-acara atau something formally, aku lebih suka pakai heels karena berasa kaki aku tuh jadi lebih jenjang. Tapi kalau untuk daily, sekarang aku lebih sering pakai sandal yang bukan sandal jepit ya, maksudnya sandal rapi gitu, atau flat shoes, atau sepatu sneakers. Oke. Kalau menurut kamu, filosofi tentang beauty itu apa? Filosofi aku tentang beauty. Menurut aku, beauty itu adalah semuanya tentang kejujuran atau honesty. Jadi selama aku selalu jujur dan terus menjadi diriku sendiri tanpa memenuhi ekspektasi orang lain, aku ngerasa lebih beautiful gitu. Jadi emang I feel the most beauty ketika aku bisa nyaman dengan diri aku sendiri. Oke.
Kalau misalnya beauty product yang nggak boleh kamu lewatin tuh apa? Beauty product yang nggak boleh aku lewatin. Sebenarnya aku nggak ada masalah sih dengan keluar nggak pakai beauty product apapun. Tapi kalau make up mungkin kayak lebih ke lipstick kali ya biar nggak pucat. Cuman kalau beauty product skincare, aku sunscreen is a must. Sunscreen and moisturizer. Oke, kamu pernah nggak coba tips-tips kecantikan yang ada di internet? Kayak misalnya masker dari oatmeal atau cuci muka pakai air beras kayak gitu? Kayaknya there was a time aku sempet kayak nyoba apapun yang ada di internet waktu aku kayak 2016-2017 kali ya. Terus turns out gak cocok buat aku dan pertama kali aku break out muka aku gara-gara aku nyoba-nyoba sesuatu yang lagi hits di internet. Jadi dari situ aku kapok dan mulai sekarang mungkin kayaknya aku jadi kayak lebih mengerti. Walaupun cukup tempting ya, kayak apalagi sekarang beauty trends tuh banyak banget yang lucu-lucu dan pengen dicoba. Tapi kayaknya aku lebih ke mempercayai tubuh dan wajah aku tuh cocoknya sama sesuatu yang kayak gimana sih gitu. Jadi aku nggak mau macem-macemin lagi deh, takut kayak malah jadi nggak cocok di Iya, aku. Karena kan sih. it doesn't always work for everyone. Oke, kalau nih kamu disuruh milih makeup mata yang tajam atau lipstick yang merona, kamu pilih mana? Lipstick yang merona deh kayaknya. Soalnya aku tuh nggak tahu sih, sebenarnya tergantung acaranya. Cuman kalau untuk daily kayaknya mata, tapi kalau untuk acara-acara kayaknya boleh main ke lipstick. Karena kalau daily kan emang aku tuh matanya lumayan tajam ya, jadi kayak paling ditajamin ya kayak mascara dan eyebrow-nya. Oke, Syifa, kamu nyadar gak sih kalau kamu tuh udah jawab 25 pertanyaan? Aku gak nyadar. Oke, satu pertanyaan terakhir boleh ya? Boleh. Apa yang mau kamu sampaikan nih buat penggemar kamu? Thank you so much for all the support. Semoga kita bisa terus berjalan beriringan bersama-sama dalam hal-hal yang baik sampai kita sama-sama tua nanti. Amin. Oke, thank you so much ya Syifa, udah luangin waktu buat jawab pertanyaan dari Lotus Gold. Thank you. Thank you, bye-bye. Bye.